Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Daniel. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan penerapan strategi marketing 4P dari brand kosmetik L'Oreal. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kristabel Kusuma. Saya Florida Pranata. Saya Alisa Batasenia. Saya Jabdul Jaya. Saya Rinandes Jayadi. Kami dari kelompok 5. Dalam mencapai tujuan pemasaran, suatu perusahaan akan menggunakan marketing mix atau biasa disebut bauran pemasaran. Bauran pemasaran meliputi komponen produk dan jasa. Kali ini kita akan membahas mengenai komponen bauran produk, yakni 4P. Product, Price, Place, and Promotion. 4P ini merupakan salah satu metode pemasaran yang paling sering digunakan dalam sebuah perusahaan. Produk merupakan hal yang paling penting dalam membuat bisnis. Produk tidak hanya berwujud produk fisik, namun juga dapat berupa layanan, organisasi, maupun ide. Faktor keputusan dari elemen produk tersebut meliputi fitur, kualitas, merek atau logo, perbedaan dengan kompetitor, variasi produk, dan pengemasan. Price atau harga merupakan nilai yang dibayarkan oleh pembeli untuk memperoleh produk dari suatu perusahaan. Price memiliki pengaruh besar terhadap penjualan produk. Dan adapun faktor pertimbangan harga meliputi nilai produk atau jasa, perbandingan harga dengan kompetitor, promo, dan keuntungan. Promotion merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dan membujuk calon konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan promosi adalah waktu pelaksanaan, media promosi, dan pesaing. Place merupakan komponen yang menjadi faktor penentu sebuah produk, di mana pemilihan tempat harus dilakukan secara strategis agar dapat menarik calon pelanggan. Dalam pemilihan place, hal yang harus diperhatikan adalah jenis tempat, saluran distribusi, penanganan produk, dan logistik. L'Oreal merupakan perusahaan kosmetik dan kecantikan terbesar di dunia yang memperoleh peringkat pertama dengan nilai perusahaan sebesar 10,766 miliar dolar menurut statistik Brand pada tahun 2016. L'Oreal memiliki 30 merek yang terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan segmentasi pasar. Adapun kategori beserta contoh merek yang dimiliki oleh L'Oreal adalah yang pertama ada L'Oreal Luxe. Produknya ada seperti Kiehl's, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, dan lainnya. Lalu untuk consumer product seperti Garnier, L'Oréal Paris, Maybelline New York. Untuk active cosmetics ada La Roche-Posay, Sonaflow, dan Vichy. Untuk professional products ada Matrix, Kerastase, L'Oréal Professional Paris, dan yang terakhir ada The Body Shop. Dalam topik pembahasan kami hari ini, kami akan membahas terkait dengan produk hair care, skincare, dan makeup dari merek L'Oréal Paris. Dari 4P, poin yang pertama adalah produk. Secara garis besar, produk dari L'Oreal dibagi menjadi hair care, skincare, dan makeup. Segmen pertama dari produk adalah fitur. Yang pertama, hair product L'Oreal. Hair product L'Oreal terdiri dari shampoo, hair care, hair color, dan lain-lain. Hair product dari L'Oreal diformulasikan secara konsisten sesuai spesifikasi dan bersertifikat BPOM. Kemudian, skincare produk L'Oreal. Skincare produk L'Oreal terdiri dari serum, cleansing foam, UV serum, exfoliator, dan lain-lain. Skincare produk dari L'Oreal memiliki variasi yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit konsumen seperti kulit kering, berminyak, kombinasi, maupun kulit keriput. Lalu ada makeup produk dari L'Oreal yang terdiri dari foundation, lipstick, eyeshadow, mascara, dan lain-lain. Makeup produk dari L'Oreal memiliki berbagai warna atau shade yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kemudian segmen berikutnya dari produk adalah kualitas.
Yang pertama, hair product L'Oreal mengandung bahan yang teruji aman bagi rambut dan disesuaikan dengan kebutuhan rambut konsumen, baik itu rambut kusut, rontok, bercabang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu skincare product dari L'Oreal, diformulasikan untuk membersihkan, melindungi, serta memperkuat kulit. Skincare produk dari L'Oreal juga telah teruji aman bagi kulit. Kemudian yang ketiga, ada makeup product dari L'Oreal. Berdasarkan testimoni, makeup produk L'Oreal tidak menyebabkan kulit menjadi kering dan berminyak. Selain itu, makeup produk L'Oreal juga memiliki tekstur yang ringan dan juga tahan lama. Selanjutnya adalah komponen pada price atau harga. Pada bagian pertama adalah strategi penetapan harga. Strategi yang digunakan oleh L'Oreal adalah mendistribusikan produk pada saluran retail sehingga semua produk akan tersebar ke semua pasar dan penjualan online yang akan meningkatkan penjualan secara signifikan. Harga ditentukan berdasarkan preferensi dan demand pada produk yang akan ditentukan dengan cara memastikan produk tersedia dalam beberapa ukuran dan tingkat harga sehingga konsumen dapat membeli sesuai dengan kebutuhan. Pada strategi yang pertama adalah value-based pricing. L'Oreal menetapkan harga berdasarkan nilai untuk produknya, berdasarkan nilai yang akan dirasakan oleh pelanggan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan berupa nilai dari merek, inovasi produk, dan kualitas yang akan mencerminkan produk di mata konsumen. Yang kedua adalah competitive pricing in mass market. L'Oreal memilih harga yang kompetitif terhadap harga dengan mensejajarkan dengan pesaing untuk menangkap pasar massal dan basis yang lebih luas dengan berfokus pada penawaran nilai uang. Yang ketiga adalah dynamic pricing. L'Oreal menggunakan penetapan harga yang dinamis terutama pada penjualan online. Harga ditentukan secara bervariasi berdasarkan permintaan, persaingan, tren pasar sehingga akan selalu responsif terhadap pasar dengan cepat. Yang keempat adalah segmentation price. L'Oreal menggunakan segmentasi harga di berbagai merek. Produk dibagi berdasarkan kategori agar bisa melayani segmen pelanggan, seperti misalnya produk yang mewah dan produk affordable, atau juga bisa diganti dengan kategori seperti high product, makeup, skincare, dan lain-lain sehingga dapat berjalan secara efektif untuk memperluas jangkauan pasar sambil menjaga integritas merek. Bagian kedua pada komponen price adalah syarat pembayaran, yang dimana cara pembayaran yang ditawarkan oleh L'Oreal kepada konsumen, yang meliputi tunai, credit card atau debit card, e-money seperti GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain-lain, yang dapat juga digunakan sebagai cara pembayaran pada online shopping. Bagian ketiga pada price adalah potongan harga dan diskon, di mana penawaran khusus yang diberikan oleh L'Oreal untuk menarik konsumen. Dibagi menjadi 3, yaitu diskon dengan persentase, seperti contohnya Twin Date Sale atau tanggal kembar, yang dimana L'Oreal akan membagikan promo-promo khusus yang nantinya akan menarik para konsumen. Yang kedua adalah diskon dengan potongan harga, seperti contohnya voucher yang biasanya dibagikan secara offline pada drugstore di mall atau secara online pada e-commerce. Yang ketiga adalah diskon dengan produk atau ketentuan khusus, seperti contohnya bundle produk. Contohnya seperti shampoo dengan hair care, shampoo dengan skincare, atau skincare dengan makeup. Selanjutnya ada buy one get one dan cashback. Promotion. Di dalam promotion terdapat 2 segmentasi, yaitu market segmentation dan behavioral segmentation. Di dalam market segmentation sendiri, terdapat demografi yang di dalamnya terdapat beberapa unsur, seperti gender, age, dan income. Sasaran dari produk L'Oreal ini lebih cenderung kepada perempuan. Akan tetapi, produk-produk L'Oreal ini bisa digunakan juga untuk laki-laki. Selanjutnya, untuk target umur yang dituju produk L'Oreal ini adalah pada rentang usia 18 sampai 45 tahun. Selanjutnya adalah behavioral segmentation. Yang pertama adalah manfaat. Produk L'Oreal menawarkan kecantikan mewah yang dapat diakses oleh semua konsumen.
Diperkuat pula dengan identitas yang dimiliki L'Oreal dengan personal brandingnya yaitu Because You're Worth It. Poin selanjutnya adalah strategi multi-merek serta free gift. Strategi ini terlihat dari banyaknya produk haircare yang diproduksi L'Oreal seperti shampoo, conditioner, scalp, serum, dan lain sebagainya. Strategi ini umumnya menawarkan pada konsumen untuk penggunaan shampoo yang kemudian menawarkan juga untuk turut membeli conditionernya supaya mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya adalah customer care yang digunakan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen sehingga kita sebagai konsumen mampu memberikan kritik dan saran dari produk L'Oreal. Selanjutnya adalah endorsement yang menggunakan artis ataupun influencer untuk mengiklankan produk mereka sehingga kita sebagai konsumen dapat tertarik untuk memakai produk yang ditawarkan oleh L'Oreal. Jenis distribusi yang L'Oreal gunakan adalah distribusi tidak langsung atau melibatkan jasa perantara untuk sampai ke konsumen. Contoh distributornya adalah Parit Patent Global. Untuk tempat penjualan, terdapat di offline store seperti mall, supermarket, toko, dan lainnya. Namun karena perkembangan teknologi, L'Oreal juga mulai menjual di online store seperti Shopee, Tokopedia, Socialite, dan lain-lain. Pengemasan produk umumnya menggunakan kardus agar terhindar dari matahari dan tahan air serta pengiriman yang dilakukan dari warehouse yang dimiliki oleh L'Oréal Paris. Mode transportasi yang umum digunakan untuk mendistribusikan adalah kereta, melewati laut, dan kendaraan ramah lingkungan meliputi truk yang menggunakan bahan bakar LNG. Di Indonesia, logistik yang digunakan oleh L'Oreal adalah PT Seva Logistik. Jaringan distribusi L'Oreal yang luas tersebar di seluruh dunia, dan operasi logistiknya disesuaikan untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan akurat. Perusahaan memanfaatkan analisis data dan teknologi untuk mengoptimalkan rute, meminimalkan biaya transportasi, dan mengurangi waktu pengiriman. Pusat distribusi L'Oreal berlokasi strategis untuk melayani berbagai wilayah secara efisien, memungkinkan perusahaan menjangkau pelanggannya dengan cepat, sekaligus meminimalkan jejak karbonnya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih.